Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zisatsu dan kembali lagi di Let's LARP teman-teman ya. Dan tentu saja setelah kita Let's LARP Easy the Witch 11 sampai 13 di video sebelumnya, sekarang kita akan ke Let's LARP Kagurabachi teman-teman di chapter 11 sampai 13. Dan di chapter terakhir kemarin adalah kita hanya berhadapan dengan Sojo dan kita dalam tanda kutip kalah ya teman-teman ya, karena kita mengorbankan diri kita, bukan kita si Chihiro mengorbankan dirinya buat jadi penangkal petir biar serangannya si Soju nggak kena ke orang umum, dan cara berhasil dicuri ya teman-teman ya oleh Soju lagi. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, karena nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke dan saja aplikasi aplikasi tercinta kita yaitu Manga Blast teman-teman. Jadi langsung saja. Oke teman-teman ya, kita buka Manga Blast kita. Nah, kita ke Kagurabachi teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita Kagurabachi chapter 11 teman-teman ya. Oke, kita ke chapter 11. Lanjut dengan membaca. Oke, langsung aja ya teman, Kagurabachi chapter 11, Bangkit. Setelah pertarungan melawan Sojo. Oh, ini setelah kemarin ya. Akhirnya Shiro bangun teman-teman. Oh, tidak sadar ya cara diculik ya. Ah, oh, oh, akhirnya aku sudah hidup kembali. Shh. Tapi sebaiknya aku tidur lagi aja dan istirahat. Maaf, tapi reaksinya terlalu berlebihan. Shiba, Azami, ini di mana? Ini di rumah sakit umum. Sebenarnya kau bisa menerima perawatan yang lebih baik di fasilitas kesehatan milik kamu Nabi. Tapi berbahaya karena informasi tentang dirimu bisa aja masuk ke dalam data. Karena lingkungan internal kamu Nabi itu isinya tetap ada orang-orang yang tidak memiliki pandangan yang baik kepada Rokuhira. Sekarang bukan saatnya untuk membahas soal itu, tahu? Iya, aku tahu. Oh iya, bagaimana dengan Cha dan Hinao? Hinao masih hidup dan anak dan baik-baik saja. Dia cukup sehat untuk memakan apel potong tak beraturan yang khusus kesiapan untuknya. Syukurlah, teksturnya aneh banget. Justru itu yang bikin enak. Sedangkan Char, seharusnya dia masih hidup. Seharusnya. Sebelum membicarakan soal itu, aku harus menjelaskan tujuan Soju terlebih dahulu. Ini adalah informasi yang kudapatkan dari kepala lontong. Soju memiliki Datenseki. Datenseki, batu tetesan buntur. Chihiro, kau tahu apa benda itu kan? Bahan dasar untuk membuat katana sihir. Datenseki adalah batu mineral unik yang ditemukan pada masa perang. Hingga saat ini batu ini hanya ditemukan sejumlah 250 kg di seluruh dunia. Energi mistis yang dilahirkan dari batu, energi mistis yang dilahirkan ke batu sihir ini akan terus membesar hingga memiliki tingkat konsentrasi yang tak dapat ditampung oleh tubuh manusia. Bukankah itu ya karakteristik yang sama tingkat sihir? Hanya saja kekuatan yang dimiliki oleh Tatsuki bersifat seperti racun. Energi mistis yang dialirkan ke dalam tubuh batu ini juga akan ikut mengalir ke dalam tubuh penggunanya dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Akibatnya tubuh akan terkoyak karena tidak dapat menahan energi tersebut dan menyebabkan kematian. Namun, Kunishige Rokuhira telah menjadi satu-satunya orang dalam sejarah yang berhasil menstabilkan kekuatan tersebut. Hingga saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengolahnya. Semua sudah siap. Oke.
segera lakukan percobaan untuk hari ini. Tapi kalau ayahku ada satu-satunya orang yang memiliki teknik untuk menstabilkannya. Sojo Sojo yakin bahwa sel tubuh klan Yonagi adalah kunci untuk menstabilkannya. Dia bermaksud menggunakan Tenseki dan cara untuk menciptakan senjata baru. Menggunakan? Oh ini cara temennya. No, kita butuh punggungnya. Buka bajunya. Otot gas. Terus Cinemus 2. Lalu ligamen lutut. Otot trapezius 4. Otot infraspinatus 4. Ligamen. Ligamennya satu ya. Baik. Nah, ini jelasin ya teman-teman, tapi malas baca. Selesai. Kembalikan baju ke kurungan. Mulai injeksi. Oh, dibedah anjir. Ini ibaratnya teman, kalau kalian kalian tahu kalian ngikutin Fat Grand Order nggak teman-teman? Di Fat Grand Order itu juga ada mirip-mirip ini teman. Dia itu adalah si aduh aku lupa namanya siapa anjir. Pokoknya yang rambutnya putih teman. Siapa ya? Dia itu kalau di itu tuh dia anaknya Mas Buri namanya. Mari ya kalau nggak salah. Bukan sih. Pokoknya dia tuh jadi direktur Caldea yang kira-kira mati ya kan di apa di section Fuyuki teman, dibunuh oleh si kita kira dia mati di section Fuyuki, ternyata dia masih hidup. Terus kita masuk ke kayak dunia Caldea gitu teman, dan dia tuh kayak jahat tuh kayak dibedah-bedah gitu teman. Tapi bedanya di sini Char itu bisa regen, kalau dia tuh nggak bisa kalau nggak salah. Terus ada gitu pokoknya diperlihatkan dia tuh sampai sisa kayak satu sel saraf doang ya, kayak ranting gitu teman. Oh anjir ini Char mirip-mirip itu ya berarti ya. Gila. Cuman di sini bedanya Char bisa regen lagi ya. Bahkan di Fat Grand Order tuh ada namanya. Itu ya sedikit spoiler untuk Fat Grand Order, cuman gila anjir. Udah benar untuk penelitian anjir. Kalau memang mau menggunakan kalau memang mau menggunakan dagingnya, bukan lebih baik jika dia diberi makannya banyak supaya dia gemuk. Kau bicara apa? Tubuhnya tetap akan pulih meski kita mengirisnya berkali-kali kan. Apa kau percaya padaku? Iya. Oh, bersalah banget jadi Chihiro teman-teman ya. Di mana kata-kataku? Disimpan di tempat yang aman. Terima kasih banyak. Aku minta maaf karena terlalu meremehkannya. Kami sama sekali tak menyangka kalau kamu nabi, sekalipun kesulitan menangkap Sojo. Karena itu sekarang kamu nabi. Hei, hei. Dia baru saja terbangun. Apa tidak sebaiknya kita ceritakan itu nanti aja? Tidak apa, katakan sekarang. Akibat kejadian kali ini, kamu nabi telah memutuskan untuk mempercepat rencana penumpasan Sojo. Karena itulah kami pun telah membentuk regu khusus untuk menghadapi Kurikumu. Pasukan elit loh. Tetap ada orang yang mem, akan tetapi tak ada orang yang memahami tentang kata sihir lebih darimu. Karena itulah guna menyusun rencana yang lebih matang, aku ingin memperkenalkan mereka padamu. Aku paham, kau pasti merasa ragu, tapi aku ingin kau percaya padaku. Jangan cemas, semua anggotanya adalah bawahan azam. Jangan cemas, semua anggotanya adalah bawahan azami. Mereka orang-orang yang baik. Aku paham. Ini pasukan elitnya teman-teman ya. Squad khusus. Ah, suaranya menggema ya. Apalagi kalau di rumah sakit. Berisik. Jangan berisik, ini rumah sakit tahu. Jangan berisik, ini rumah sakit tahu. Maaf ya, jadi malah berisik begini. Tidak apa. Oke, langsung aja ke intinya. Kami sudah memeriksa lokasi persembunyian yang diberitahu oleh Shiba dari bawahnya Sojo. Tapi tempat itu telah dikosongkan.
Dan itulah sekarang kami sedang memulai penyelidikan baru. Shiba, hmm, dia memang sopan. Kami akan langsung bergerak begitu lokasi persembunyiannya ditemukan. Selagi menunggu, kami ingin meminta informasi darimu supaya kami bisa membuat rencana yang matang. Baiklah, tapi aku punya syarat. Tolong libatkan aku dalam rencana ini. Ah, mana bisa? Jangan mentang-mentang kau itu anak Shigeru Kohira. Lalu merasa kau bisa mendapatkan perlakuan khusus ya. Tolong maafkan dia. Tolong maafkan dia. Dia sering terpancing setiap kali melihat pemuda yang penuh potensi. Dia masih baru. Dan dia tuh sering terpancing setiap kali melihat orang yang memiliki potensi. Rekaman Sojo yang terjadi di tengah kota bisa berakhir tanpa korban luka sama sekali. Berkat dirinya, kita tidak bisa mengabaikan permintaannya begitu saja. Itu benar adanya. Eh, tanpa korban luka dan melakukan antara pengguna kata sihir, bisa bisa bisanya kok tidak tahu soal itu. Belum tiba di lokasi, aku sempat melihat petir besar menyambar di kejauhan. Bagaimana cara aku bisa mencegah? Bagaimana cara aku bisa mencegah dibunuhnya korban dari hal semacam itu? Kalau salah, aku menggunakan kemampuan sihir katana milikku untuk membuat petir itu menyebarku sepenuhnya. Artinya kamu pertaruhkan nyawamu demi melindungi warga sipil. Wah, sungguh pria dengan jiwa yang membara. Aku tidak benar mempertaruhkan nyawa. Saat itu aku merasa kalau Suju belum sepenuhnya menguasai kemampuan katana itu. Makanya aku merasa aku akan baik-baik saja. Keren banget. Padahal terlihat kalem kalau kau padahal terlihat kalem. Ternyata kau ini pria dengan jiwa yang membara ya. Meski begitu, pada akhirnya kau tetap terluka parah. Serat otot lengan kirimu juga rusak parah. Kau akan bisa menggunakan katana hingga sebulan ke depan. Ia bertarung melawan Sojo dan memiliki kata sihir yang seperti itu. Maaf, tapi kami tidak bisa menunggu selama itu untuk memulai rencana. Pencarian lokasi persembunyian mereka telah dimulai sejak 5 hari yang lalu. Selagi kau tidak sadar. 5 hari? 5 hari? Uh, jadi aku sudah tertidur selama 5 hari. Benar. Selama ini. Sarah. Kalau begitu, itu justru menambah alasanku untuk ikut bersama kalian. Eh, sayang sekali. Kami adalah regu yang dibentuk dengan tujuan membunuh Sojo. Menyebabkan anak itu tak pernah masuk dalam rencana kami. Eh, tapi berdasarkan berdasarkan kita tadi, berkebalikan dengan penampilanmu yang kalem. Sebenarnya kau ini orang yang cukup nekat. Kau adalah orang, kau adalah tipe orang yang akan pergi meninggalkan ranjangmu meski kami sudah menyuruhmu untuk tetap dia. Tiba orang sepertimu justru paling berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Karena itulah kami akan menghadapi Sojo selagi biarkan kami yang menghadapi Sojo. Selagi kami melakukannya, menyelidaplah ke dalam persembunyian mereka dan selamatkan anak itu. Inilah rencana yang dibuat. Inilah rencana tanpa celah dengan ikut mempertimbangkan kondisi tubuhmu, seperti sifat serta sifat gegabahmu yang kau miliki. Menurutku rencanamu penuh celah sih. Apa kau bersedia? Uh, Mohon kerjasamanya. Pertarungan besar akan dimulai. Chapter 11 selesai. Ih, gila gila. Nah, teman-teman ya. Jadi episode ini lebih ke cooldown dulu ya teman-teman. Karena kita kemarin dikasih hype banget melawan Sojo. Kita dikasih sedikit cooldown dengan uh, apa ya? Kita dikasih lihat aftermath-nya pertarungan melawan Sojo teman-teman. Dan kita akan memulai lagi melawan Sojo. Mungkin next chapter atau 2 chapter ke depan kita nggak tahu ya. Ya langsung aja chapter 12. Kagurabachi chapter 12. Persiapan. Hah, karena raja yang sudah ditetapkan menjelang pertarungan antara Kemunabi dan Shiro melawan Sojo. Sekarang kita hanya perlu menunggu laporan mengenai lokasi keberadaan Sojo. Seharusnya tak lama lagi kita akan mengetahuinya. Karena sikap Parat ini belum hilang di telan bumi. Tampaknya masih
tetap melawan jika bisnisnya. Ya, intinya kami akan mengabarimu jika ada pergerakan. 49 jam setelah Chihiro sadar. Ya, sekitar 2 harian harusnya. Bagaimana rasanya? Benar rasa sakitnya Chihiro? Lumayan, rasanya lumayan sakit, tapi aku bisa bergerak. Hanya saja, lengan kiri sangat sulit untuk bergerak. Sojo akan bunuh dia. Dia pasti sangat kesal. Tapi dia tak bisa membiarkan dirinya ditelan oleh kebencian. Dia bisa memilih dengan baik soal mana yang ingin dia lakukan dan mana yang harus dia lakukan. Lalu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan prinsip yang dia yakini. Dibandingkan dengannya saat kami masih berusia 18 tahun. Oh, ini flashback bapaknya Chiro sama teman-temannya ya. Kunishige. Kunishige. Shiba. Waduh, ada kata nongol. Azami nahan tawa, ketawa. Kau memang hebat. Ah, Aku ke toilet dulu ya. Nggak usah balik saja sekalian. Tapi benar juga ya. Kurasa tempat ini nggak untuk menjaga seperti kita deh. Lagian mana mungkin ada orang kesini. Itu benar lagi pula yang dilakukan di sini hanya penelitian terhadap seorang bocah kan. Kenapa malah ada banyak sekali ahli sihir yang dikerjakan sebagai penjaga? Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 ya teman-teman ya. Ahli sihirnya. Padahal Suju saja nggak dikawal sama sekali. Dia sendiri sudah kuat, makanya nggak butuh pengawal. Jadi dia juga pergi keluar seorang diri ya. Pergi kemana? Pemandian Kaidori. Woi, Sojo lagi berendam ya. Ah iya, jadi dia anaknya Rokuhira. Tahu, aku baru tahu bahwa kalau dia punya anak, tidak ada satupun dokumen yang menuliskan soal seperti apa ya hidup Rokuhira setelah masa perang. Sepertinya usianya itu masih belasan tahun. Selain itu, dia mengetahui detail kemampuan karena sihir yang tak tertulis dalam dokumen manapun. Bahkan, dia memiliki katana sihir yang aku tidak tahu sama sekali. Sepertinya benar. Yang cukup banyak bukti yang meyakinkan Tabe menumpas kejahatan dan menolong orang-orang yang lemah. Itu saja. Ya benar saja. Kami harus kami harus berpikir begitu. Hah? Rupanya. Ini barang yang waktu itu. Kau dapat repot kemari untuk mengembalikannya. Memang itulah kesepakatan kita sejak awal. Selain itu, kau sendiri berkata bahwa batu ini telah dipasangi pelacak. Aku tidak suka dikejar. Apa musuh kalian sudah berhasil dihabisi? Berkat bantuanmu, ini bukan yang sulit, tapi masalahnya muncul setelah itu. Tubuh ahli sihir kami mendadak meledak. Itu bukan bagian dari kesepakatan. Orang itu adalah pilar penting di grup kami. Kau harus bertanggung jawab. Memangnya seperti itu kesepakatan awal kan? Untuk sementara waktu, kalian bisa mendapatkan kekuatan dengan sihir yang setara dengan katana sihir. Kekuatan yang meledak. Kau sendiri yang terpancing dengan mudah. Sudahlah, oh kemari. Kau tak mendengarmu membuat alasan. Anjir, dibunuh. Sepertinya dari atas dan segi belum sepenuhnya lancar. Padahal sehat teori itu sudah sempurna. Kira-kira apa yang kurang? Justru kau yang sama sekali tidak memahami apapun. Cekling. Pemahaman terhadap kena sihir dengan kata lain. Pemahaman terhadap Seki ya. Hei nenek, kau sudah lapor polisi kan? Sepertinya aku harus bertarung melawannya sekali lagi. Apalagi jika benar dia adalah anaknya. Berikutnya, akan kubuat dia memahami semuanya. Karena itulah, ada perlu apa lagi? Barang berharga milikku. Ayo cepat. Maafkan saya. Aku harus memahami segala hal tentang kata ini. Tadi itu pas keadaan pemanasan. Keberadaannya seperti hantu. Alasan penduduk Jepang hampir tidak menyadari keberadaan para ahli sihir pada masa sebelum Perang Seitei adalah karena para ahli sihir memiliki aturan yang tertulis untuk melarang mereka untuk ikut campur dengan urusan dunia luar. Tapi pada akhirnya kontribusi mereka pada masa perang lah yang mengungkap keberadaan ahli sihir. Setelahnya
Banyak ahli sihir yang beraktivitas secara terang-terangan di siang bolong. Namun, hal itu tidak lantas membuat negara ini mengalami kehancuran. Itu semua berkat keberadaan. Itu semua berkat keberhasilan dalam mengatur para ahli sihir. Maaf ya teman-teman. Apakah usiamu yang panjang lebar itu menandakan bahwa kau sudah siap bertarung? Kamu nabi, pasukan khusus penumpas Kurigumo, ketua, ikut Higawara. Semuanya tenang sekali. Apakah dia sudah menunggu kedatangan kami? Orang yang tidak bisa ditebak. Ya, setidaknya dengan begini, semuanya akan jadi mudah. Tentu saja. Kebetulan aku sudah selesai pemanasan. Kurigumo. Dia belum kembali dari toilet. Lama banget. Pasti gara-gara kru yang menyuruhnya untuk gak kembali kan? Itu gara-gara kau yang menyuruh dia gak kembali. Mana ada orang yang menurut diri aja. Apa itu? Mas Koki? Anjir, ada tuh temannya yang uh, what the hell? Halo, hai, bagaimana keadaannya? "Eh, buat apa kau menelpon? Soalnya gabut sih. Penjaga berjaga di sini sama sekali gak ada kerjaan. Dasar. Nanti gue bikin lagi. Kenapa? Apa ada masalah? Nggak ada. Cuman aku lagi sakit perut aja sih. Jadi, apa yang harus kulakukan? Wajib. Yang ada di ujung tatapannya. Yang ada di ujung tatapannya yang penuh niat. Pembunuh adalah chapter 12 selesai. Langsung tunggu kita ke chapter 13 ya. Gokil, gokil, gokil. Katanya kita chapter 12. 13 teman-teman ya. Ya, keren banget. Aku udah baca. Ini ini adalah chapter terakhir transisi kita untuk ke action. Gue yakin setelah ini kita akan masuk ke full action chapter lagi teman-teman ya. Let's go. 13. 13. Elite. Kagurabachi by Takeru Hokasun. Kamu Nabi dan Sojo saling berhadapan. 5 orang yang waktu itu ya. Lawanku memang pasukan elit. Tapi aku rasa aku ingin melawan kedua orang itu juga untuk menguji kekuatan kata sihir. Gansui. Kurigumo memiliki 3 kemampuan. S dengan kekuatan serang dan pertahanan yang seimbang, yaitu Yui. Ahli yang dapat digunakan untuk memancing atau mengalihkan perhatian lawan, yaitu Kou. Serta petir berkekuatan besar yang mematikan, yaitu Mei. Itu sih cuma pengetahuan dasar. Kalau cuma itu, kita bisa cara sendiri. Maaf ya, tolong lanjutkan. Ternyata Kuriguma itu benar-benar kuat ya. Aduh, jadi ngeri nih. Azami, gimana kalau kau ikut juga? Kali ini kamu Nabi hanya menugaskan kalian. Berenam saja. Berenam. Eh, Oh, yang seorang lagi sedang menyelidiki lokasi persembunyian mereka. Kurasa pihak atasan sama sekali tidak merasa bahwa bahwa Mobil Sojo tidak akan menyelesaikan semua masalah. Waktu pelaksanaan pelelangan juga sudah dekat. Ishaku pasti sedang bergerak di luar layar. Dan lagi, saat ini kamu Nabi sedang tidak mengalokasikan kekuatan tempur yang ada secara sembarangan. Selain itu, jika ada perbedaan besar di antara kekuatan kata sihir dan para sihir, maka yang kita butuhkan bukanlah kekuatan individu, melainkan strategi kemenangan yang mutlak. Uh, Laut berjauh 2 kilometer dari sisi kita. Melelahkan sekali. Dengar aku yang benar ya. Mereka menciptakan situasi pertarungan di udara untuk menghindari kerusakan pada kota. Mereka menciptakan situasi pertarungan di udara untuk menghindari kerusakan pada kota. Kalau begitu akan aku layani. Mei. Hup. Oh dia. Tangannya. Oh ini sihirnya dia kayak ini ya. Kayak kekuatannya Kirishima ya. Mengeraskan bagian tubuhnya ya katanya ya. Si topeng ini. Kalau si perempuan ini Doton ya. Doton. Apa? Manipulasi tanah.
Awalnya katanya kayak Kirishima deh yang pakai topeng. Yui, jika titah magnet magnet. Oh, si kacamata magnet ya warnanya ya. Cerang, cerang. Begitu rupanya. Dan menyerangnya tak berhenti. Jangan sampai membiarkan dia menghimpun tenaga. Kemampuan menghimpun tenaga untuk meningkatkan kekuatan secara pesat adalah aspek utama kemampuan Kurigumo. Saat bertarung melawan kontemporari, Sojo masih belum menguasai kemampuan itu sepenuhnya. Tapi dengan insting pertarung yang dia miliki, bukanlah hal aneh jika dia bisa belajar dengan sangat baik dari kegagalannya. Jika itu terjadi, maka kondisinya akan jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Kalau terkena serangan berkekuatan penuh secara telak, maka kalian pasti akan mati. Mereka saat tidak ingin aku menyimpan tenaga ya. Dasar naif. Asalkan ada jurus ini, maka aku tidak perlu menyimpan tenaga. Go! Oh, Mei. Oh, dia nyeripatin air terus dia pakai listriknya biar nyebar ya. Pinter juga, pinter juga, pinter juga. Ah, kok kombinasi kau dan Mei? Serangan Mei berkekuatan kecil dapat diperkuat dengan kau yang langsung dapat digunakan tanpa perlu menghimpun tenaga. Inilah teknik dasar dalam menggunakan Kurigumo. Dengan memanfaatkan sifat air sebagai penghantar listrik, Mei tetap dapat digunakan dengan kekuatan minimal untuk melakukan serangan secara luas dan akurat. Ada sihir yang luar biasa. Apa senjata itu tidak punya kelemahan jika kalian tidak memberinya kesempatan. Kurasa strategi itulah yang akan dilakukan oleh Sojo. Karena itu, biarkanlah serangannya mengenai kalian. Hah? Itu bukan serangan berkekuatan penuh. Jika tidak ada jika tidak jadi dia akan sekuat serangan yang kuterima. Tapi tetap saja rasanya sakit. Buat apa kami harus membiarkan diri terkena serangan? Jika gerakan kami terhenti, bukannya itu justru akan memberi kesempatan untuk memimpin tenaga. Biarkan dia mengeluarkan Mei berkekuatan penuh. Hah? Maksudmu, kau menyuruh kami mati? Jika kalian gagal, pasti akan timbul korban jiwa. Itu memang serangan kurikulum paling berbahaya, tapi di sisi lain, itu juga serangan yang memberikan celah paling besar. Itulah alasan kami harus menyerangnya tanpa henti. Itulah alasan kami bisa tanpa henti untuk membuatnya mengira bahwa kita berniat untuk mencegahnya menghimpun tenaga. Nah begitu, pasti akan muncul celah. Dia dia termakan strategi kami. Jadi yang jadi tapi yang jadi pertanyaan, sekarang bagaimana cara kita sama dari serangan Mei itu? Kalian sudah memiliki semua yang kalian butuhkan. Kalian pasti bisa memberikan sisanya sendiri. Kalian ini pasukan elit kan? Lompat! Percuma saja. Mei! Uh, apa dia menggunakan benturan untuk pijakan mendorong pijakannya ke bawah dan mengumpaskan semua air keluar dari kau yang dikeluarkan oleh kau. Ini adalah teknik dasar dalam menggunakan kurigumu. Dia memanfaatkan sifat air sebagai menghantar listrik. Akibatnya semua petir yang dia keluarkan akan merambat mengikuti air. Uh, Meski tidak bisa menyegel semua serangannya, tapi ini cukup bagus. Kami sudah menyiapkan sendiri semua yang kami butuhkan. Makasih banget ya Sojo. Tidak waktu. Belasan detik dimulai. Saatnya menyerang. Dasar keparat. Dan jadi mengingatkan kepada bocil itu. Pada bocah itu. Pintu kecil di sisi barat adalah satu-satunya lokasi yang tidak dijaga oleh ahli sihir. Turunlah ke ruang bawah tanah. Di sana ada tangga untuk turun ke tingkat lebih bawah lagi. Gadis itu ditahan di ruang penelitian. Lokasinya berada di ujung aula besar yang berada di lantai 2 bawah tanah, tapi tempat itu dijaga oleh beberapa ahli sihir. Sayang sekali, sekali tidak, kau harus tetap menghadapi mereka. Sepertinya kau sedang terluka parah ya. Kau terlihat seperti menahan rasa sakit. Kau harap kau bisa tiba di sana dan mereka bisa menghabisimu. Kata sihir memiliki potensi tersembunyi yang melampaui segala teori yang berlaku.
Karenanya, ada banyak aspek darinya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan Seki merupakan sumber kekuatan karena sihir adalah sebuah bahan material yang muncul secara alami. Namun, bisa dibilang bahwa batasannya yang dimiliki oleh kata sihir dapat berubah tergantung pada penggunanya. Setelah 13 selesai, suatu yang tersembunyi di balik kekuatan kata sihir. Maaf teman-teman ya. Next episode teman-teman bakal text chapter bosku bakal keren banget anjir. Oke, gitu teman-teman untuk chapter 11 sampai 13 untuk Kagura Bachi yang isinya adalah dua chapter transisi dan satu chapter aksi teman-teman ya. Jadi satu chapter itu kayak aftermath dengan melawan Tojo teman-teman dan satunya itu kayak kita full persiapan bukan full persiapan rencana sih kayak kita dikasih lihat step-step apalah yang kita lakukan pokoknya hal-hal yang belum terjadi sebelum kita bertarung melawan Sojo dan chapter 13 adalah kita mulai melawan Sojo walaupun bukan Chihiro ya tapi si Pak Elite Squad dan Chihiro juga udah mulai masuk ke ini namanya ke tempat mereka nahan Char di chapter 13 teman-temannya dan ya itu keren banget teman-teman ya. Jadi, gimana menurut kalian teman-teman? Ya kalian bisa komen di bawah untukku. Seperti biasa, chapter Kurabachi itu sangat amat bagus teman-teman ya. Walaupun eh, tadi itu chapternya kayak nggak seperti chapter yang sebelumnya yang full action tap 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 yang fast pace teman-teman. Ini agak di tone down dulu ya dengan aftermath abis lawan Sojo terus kayak persiapannya gimana dan di chapter 13 kita dijelasin rencana-rencana yang mereka lakukan. Oke sih, yang belum ini juga belum 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 bener-bener yang full action cuman nice nice. Mwah. Dan tentu saja gimana kalian kalian bisa komen aja di bawah teman-temannya dan kita ketemu lagi di next video yaitu adalah tentu saja Let's Larp Ichi the Witch ya harusnya ya. Kalau aku gak ubah kayak gak baca duluan tiba-tiba gitu kan tapi harusnya Ichi the Witch duluan tetap ya. Jadi ya kita ketemu lagi di next video.